Halo, selamat datang di channel Blender ID. Bagi teman-teman yang misalkan penasaran ketika melihat gambar seperti ini, nah ini ada logo-logo yang bentuknya 3D seperti ini ya. Dalam artian mempunyai 3 sudut. Nah, kalau penasaran misalkan mau cari-cari referensi, kemudian gimana sih cara bikinnya? Tentunya banyak cara ya. Salah satunya mungkin yang paling ringan untuk dikerjakan atau rendersnya yang paling ringan yaitu menggunakan Adobe Illustrator. Nah, seperti itu. Tapi ada kelebihan dan ada kekurangannya tentunya. Nah, untuk kekurangannya ya salah satunya dia itu 3D-nya tidak real 3D gitu, hanya ilusi gitu. Misalkan bayangannya ya bayangan hasil buatan, maksudnya bayangan hasil rekayasa gitu. Kemudian untuk kekurangan lainnya mungkin tidak dapat dianimasikan nantinya si logonya. Nah, untuk itu kita harus menggunakan software yang benar-benar untuk mengolah gambar 3D. Nah, ini teman-teman tenang aja, ini softwarenya 100% gratis open source tentunya. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu Inkscape. Inkscape ini adalah suatu software yang mirip sekali dengan Corel Draw antar mukanya. Kemudian bisa mengerjakan vektor ya seperti Adobe Illustrator. Kemudian ada software lainnya yaitu software Blender 3D. Nah, ini untuk mengolah gambar 3D-nya nanti. Oke, kedua software ini benar-benar gratis, open source ya. Jadi dapat diinstal, dapat di-download, kemudian diinstal di macOS, Linux, dan juga Windows tentunya. Yang saya gunakan ini adalah operating system Windows. Kemudian untuk sampel, misalkan teman-teman sudah punya logo tapi bentuknya gambar misalkan seperti itu. Nah, saya mau coba untuk membuat gambar 2 dimensi itu menjadi sebuah logo 3D. Nah, saya ambil sampel ini ya, Persib. Persib. Kemudian saya buka gambar tab baru untuk lihat. Pastikan resolusinya yang logo teman-teman sebelumnya itu resolusinya besar ya. Kalau bisa di atas 1000. Pastikan pertama kali kita buka yaitu software Inkscape. Ya, ini seperti Corel Draw atau Illustrator ya. Kemudian saya pilih beberapa referensi logo, mungkin ini saja ya. Kita coba tinggal drag sini, kemudian di sini ada gambar. Kemudian di sini ada menu pad, kita pilih trace bitmap. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Kemudian di sini perlu diperhatikan yaitu ada beberapa menu single scan. Nah, untuk single scan ini lebih mudah, tinggal klik aja. Ini menjadikan 2 warna ya, hitam dan juga putih, perbandingannya seperti itu. Kemudian di sini ada multicolor karena ini ada banyak warna, jadi saya pilih multicolor. Kemudian pilih color. Kemudian ininya scan-nya diisi berapa ya. Nah, ini kita hitung dulu warnanya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa warna. Kita ambil tebak-tebakan aja yang mungkin dirasa segitu ya. Misalkan ini biru kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin 6 saja yang perlu. Kenapa harus pas gitu, harus estimasinya harus pas. Karena kalau kelebihan ini tuh bisa muncul gradasi warna, misalkan dari perpindahan kuning ke hijau ini di sini nanti ada semacam layer ya. Jadi kita kebanyakan layer nantinya. Jadi pilih saja 6, kemudian ini biarkan saja default. Defaultnya ini seperti ini ya, saya perkecil itu supaya apa ya, supaya tidak terlalu inilah. Nah, ini juga defaultnya saya rubah sedikit. Ini tuh untuk ketajaman sudut ya, saya bikin setengah saja karena ini tidak terlalu bundar seperti itu. Kemudian saya apply. Nah, ini sudah jadi ya logo ininya, Persibnya. Oke, mungkin
jadi kurang nih sudutnya. Saya buat segini, coba saya tes. Nah, oke lah. Sudutnya saya buat lebih banyak lagi karena ini memang banyak sudut melengkung ya. Kemudian saya pisahkan. Nah, di sini tuh ada sekitar 2 gambar ya. Yang ini gambar yang asli, yang JPEG. Kemudian yang ini yang gambar yang hasil ini. Kemudian kita ketengahkan dulu misalkan seperti ini. Saya akan ungroup. Di sini klik kanan, ungroup. Saya buang ini, delete yang putihnya ini. Kemudian saya juga akan buang yang bintang ini ya. Karena saya nggak butuh yang bintang ini. Oh, sorry. Oke, ternyata ini saya nggak jadi saya buang karena ternyata ini menyatu ya. Kemudian saya ekspor di sini di file, kemudian ekspor. Nah, di sini tuh ada menu ya. Kita ekspor ke SPG ya. Esensinya SPG, kemudian tentukan di mana lokasinya. Saya tentukan lokasinya di desktop ya. Untuk bitmap namanya boleh sembarang. Desktop, kemudian kosong-kosong lah seperti itu. Oke, saya save. Kemudian saya minimize. Nah, di sini sudah ada logo ininya ya. Yang bitmap. Nah, ini berupa masih Chrome karena SPG. Kemudian saya buka software Blender. Nah, untuk pertama kali tampilan seperti ini ya software Blendernya. Kemudian saya delete. Seleksi semua, saya delete. Kemudian saya ini dulu ke edit menu edit, preference, add-ons, kemudian enable only, kemudian di sini ketikkan saja SPG. Nah, ini tuh defaultnya di software ini unchecklist. Kita checklist aja seperti ini. Nanti bakal menambah menu tertentu. Save preferences, kemudian close. Kemudian tekan F4 pada keyboard. Kemudian di sini ekspor. Ekspornya import. Import ke ininya scalable vector graphic.spg ini. Oke, kita import desktop. Nah, ini yang tadi penamaannya bitmap 00 spg, kita import. Kemudian di sini ada sangat kecil sekali, kita scroll aja supaya memperbesar. Teman-teman bisa lihat icon ini ya. Saya mengklik apa nanti akan muncul di sini. Saya seleksi semua dengan cara seperti ini. Kemudian saya pilih objek, kemudian set origin to geometry. Nah, seperti itu. Kemudian saya set origin kembali ya seperti ini, karena ini harus di-join dulu terlebih dahulu sebelumnya, tapi saya tidak akan melakukan itu. Kemudian di sini ada rotate. Klik saja. Nah, yang sumbu yang merah ini kita berdirikan, kemudian jangan dulu dilepas mouse-nya sambil mengetikkan angka 90. Nah, jadi rotasi 90 derajat. Oke, seperti itu. Kemudian di sini saya view-nya dari bagian ini ya, dari front. Oke, saya seleksi semua, kemudian saya pilih ini ya, move tool. Saya ketengahkan dulu seperti ini. Kemudian saya ke ataskan di sini supaya ke tengah aja sih. Dan di sini saya set origin lagi ke ke
3D cursor. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sudah ada logo tapi masih tipis ya. Belum ada emboss 3D seperti itu. Kita bisa lakukan itu dengan cara satu-satu. Di sini pilih satu-satu, kemudian masuk ke menu ini, data, kemudian ke geometri, kemudian ke bagian extrude. Nah, kita lihat dari samping. Extrude ini kita bisa menambahkan misalkan satu, kalau dirasa satu sudah cukup. Nah, selanjutnya kita lakukan langkahnya. Kalau bisa sama, atau jika mau dibedakan embossnya, boleh berbeda, misalkan ini 0,01, 0,015 misalkan seperti itu. Bisa. Kemudian ini saya akan buat sama saja semuanya. Bernilai 1-1 seperti itu. Nah, maka akan jadi objek 3D seperti ini ya. Oke, dari sini sebenarnya teman-teman sudah punya logo 3D ya. Tapi kita akan coba untuk render. Saya menambahkan ini ya, plan. Kemudian saya buat plan ini berotasi. Nah, di sini rotasi ke sumbu X 90 derajat. Oke, jika sudah, ini ke random ya, maksudnya ke ini. Nah, kita geser aja ke belakang. Kemudian di sini kita akan ke menu ini ya, menu shading. Kemudian di sini kita pilih cycle dan rubah ininya jadi 108 saja. Di komputer saya masih cukup bagus atau masih kuat untuk ini max sampelnya. Kemudian denoise-nya saya unchecklist saja. Kemudian di sini kalau teman-teman punya VGA card bisa pilih GPU ya. Kemudian kalau misalkan tidak punya VGA card di komputer atau di laptop atau PC-nya, maka pilih yang GPU. Karena saya punya, saya pilih GPU ya. Kemudian misalkan saya logonya pengen sekitar 2500 pixel. Ini semakin tinggi semakin bagus tentunya, tapi semakin berat saat melakukan renderingnya ya. Kemudian pindah lagi ke menu render. Di color management yang filmic ini rubah menjadi standar. Kemudian ini pilih non saja sementara, ini dulu kita pilih non. Kemudian jika dirasa sudah, ini sudah dulu. Kemudian saya akan menambahkan cahaya dengan shift, dengan menekan tombol shift, kemudian A, shift plus A maksudnya. Kemudian di sini ada light, kemudian area, saya pilih area saja untuk cahayanya. Saya ke atas. Oke, kemudian ini kalau terlalu besar bisa diperkecil. Ini ya, pilih menu ini. Misalkan saya perkecil semuanya di sini ya, di pas lingkaran ininya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan belah nih layarnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa membelah seperti itu, di sini aja ya. Klik kanan. Nah, kursornya biar seperti ini. Klik kanan, kemudian pilih yang ini ya, vertikal seperti ini. Nah, klik jadi belah seperti itu. Saya akan menyembunyikan ini agar fokus kepada ini, dorong saja. Kemudian ini saya off kan. Kemudian saya mau menambahkan kamera di bidang ini. Caranya yaitu tambah kamera, shift A, kamera. Kemudian saya pilih di sini view.
kemudian align to view, kemudian align active camera to view. Nah, seperti ini. Nah, ini kameranya. Kemudian kalau tidak mau merender semua, Ctrl B, kemudian seleksi seperti ini. Nah, maka akan terrender yang di kameranya saja. Ini terlalu terang ya. Maka akan saya geser atau perkecil dulu terlebih dahulu, kemudian saya geser seperti ini. Ini kalau terlalu terang bisa di sini di lampu, kemudian di wattnya lebih kecil, misalkan 2 watt. 2 watt seperti ini. Oke. Nah, ini udah lumayan lumayan jadi 3D ya, tapi masih kurang rapih. Untuk menjadi rapih, caranya kita buang yang tidak perlu ya tentunya ya di sini. Misalkan apa ya? Oh, ini misalkan saya mau buang beberapa part, misalkan saya nggak mau ada bintangnya. Kemudian caranya itu yang fade ini dipilih yang mau kita hilangkan, kemudian klik kanan, kemudian convert to mesh. Setelah itu ke menu edit mode. Nah, selanjutnya pilih di sini kita scroll dulu, pilih ini wireframe. Oke. Saya scroll, kemudian saya tekan dari depan dengan menekan angka 1 pada numpad. Kemudian saya seleksi semua seperti itu, kemudian X, kemudian delete vertices. Di sininya saya pilih scan semua. Oke. Oke, di sini sudah ya. Sudah terdelete harusnya, tapi ini kita akan coba yang lain. Klik tab ke objek mode, kemudian nah di sini yang ini juga yang FAT9 ini pada kasus ini convert to mesh. Kemudian tekan tab untuk ke edit mode. Saya tekan 1 pada keyboard, kemudian saya pilih seleksi semuanya, kemudian X, kemudian vertices ini. Ini masih ada sebagian lagi di mana ya? Saya ke objek mode lagi, kemudian saya pilih ini ada di mana ya kira-kira. Oh, ini nih. Di FAT9 kita ubah lagi, ini convert lagi menjadi mesh, kemudian tab lagi, kemudian saya seleksi ini X vertices. Oh, masih ada lagi, ada di mana ini sumbernya? Tab lagi, kemudian oh ini sumbernya di FAT8. Saya ubah convert to mesh. Jadi semua ya saya convert ke mesh. Kemudian saya edit mode dan saya hapus lagi. Nah, ini udah bagus sebenarnya. Cuman masih ada warna-warna yang seperti ini ya. Saya kembalikan ke ini dulu, ke shading mode agar tidak berat ya. Saya akan cari tahu ini ada di mana ya otak. Nah, ada di sini ternyata. Jadi ini tuh bisa bisa dibersihkan. Oke, caranya ya tinggal ke tab. Saya tekan 1, kemudian saya seleksi semua, saya delete, kemudian practice. Nah, ini hilangkan ya. Kemudian saya akan lakukan ke yang lain. Mungkin videonya akan saya percepat karena terlalu lama durasinya ya. Oke, yang ini juga. Nah, oke teman-teman, setelah saya rapikan,
mungkin tidak terlalu rapih. Tapi itulah langkah-langkahnya untuk merapikan atau mendelete bagian-bagian yang tidak diperlukan pada software Blender ini. Kemudian saya akan kembali ke menu ini, dan di sini kita bisa merubah-rubah warna dengan cara pilih bagian-bagian ini ya. Misalkan saya mulai dari atas, dari V6, kemudian pilih ini, kemudian use node. Nah ini kan asalnya biru ya, semulanya biru, kemudian biru tua, misalkan seperti itu. Saya beri nama, saya rubah kembali ke biru tua. Oke, saya pilih biru tua, kemudian seperti ini. Kemudian yang ini hijau ya, kita tandai hijau. Hijau, kemudian use node, maka berubah jadi putih yang pertama, kemudian saya pilih hijau kembali, dan saya gelapkan hijau tua seperti ini. Kemudian yang ini biru juga. Kalau karena ini sudah ada ya, saya pilih lagi di sini yang biru tua saja. Nah, seperti ini. Kemudian oke, di sini ada kesalahan ya, ternyata bukan biru tua ya. Adalah biru muda. Oke, saya pilih ini lagi, kemudian biru muda. Oke, cukup. Biru muda. Nah, kalau dirasa sudah cukup, kita akan melakukan rendering. Kita tadi sudah setting ya sebenarnya ini. Nah, pada bagian paling bawah di menu render, ini adalah color management ya, bisa pilih standar. Perbedaannya dengan Filmic yang default ini seperti ini. Yang Filmic lebih ke cinema kayak gitu untuk movie, kemudian saya pilih standar, dan ininya medium high contrast atau non. Terserah bagaimana situasi dan kondisi logo dari teman-teman juga. Kemudian saya akan melakukan render image. Di sini saya pastikan ininya sudah 2500, kemudian ininya GPU, kemudian apa lagi ya. Nah, untuk lebih mempercepat, pilih like fat-nya ini, karena ini sebuah logo yang ini ya, yang tidak terlalu banyak makan cahaya. Kita rubah ke default 1:1 aja. Ini karena tidak ada glossy, kemudian saya pilih 1, karena untuk kalau ada glossy ya pilih ini, yang 12 ini saya juga transparan. Karena tidak ada transparan, saya buat jadi 1:1:1 semua. Kemudian ininya saya unchecklist. Ini tujuannya agar lebih mempercepat ya, mempercepat saat rendering, karena program-program yang tidak dibutuhkan saya rubah menjadi yang paling rendah. Kemudian render image. Oke, kita tunggu aja hasil rendernya. Oke, udah selesai di saya. Kemudian tinggal, ini kurang rapih ya, sebenarnya tadi bisa dirapihkan, tapi karena durasinya akan panjang ini, jadi saya ambil kesimpulan tentang caranya praktek untuk membuat logo 3D menggunakan dua software gratis yang open source itu. Caranya seperti ini gitu. Nanti bisa kreasi teman-teman juga, atau misalkan yang lebih bagus jika buat logonya langsung di software Inkscape tadi. Jadi tidak ada tracing seperti ini. Jadi logonya benar-benar mulus ya ininya. Teksnya juga seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Kita save dulu. Di sini tinggal save aja ke desktop lagi misalkan. Seperti itu, saya sembarang aja. Sini ada beberapa pilihan, ada JPEG, PNG. Saya PNG saja. Nah, kesimpulannya yaitu kita membuat logo 3D dengan caranya seperti itu, tapi tinggal merapihkan saja dengan metode
metode yang teman-teman bisa lakukan ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang misalkan berasa bermanfaat video ini, bisa share ke teman-teman yang lain, kemudian bisa subscribe jika mau mengikuti bagaimana saya membuat tutorial tentang pembuatan objek 3D di software Blender. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini.